Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan selalu bersukacita menikmati kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hati Tuhan Penuh Belas Kasih. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terhingga. Kami mengakui bahwa seringkali hati kami menjadi keras dan tertutup. Tolong lembutkan hati kami, agar kami dapat merasakan penderitaan sesama dan mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk hidup sesuai dengan teladan Yesus Kristus yang selalu menunjukkan belas kasih kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa kecil dan menjadi seolah-olah tidak berarti? Dalam kesibukan hidup, seringkali kita lupa akan kasih sayang Allah yang begitu besar pada kita. Mari kita menyelami bersama-sama betapa lembutnya hati Tuhan yang selalu siap mengampuni dan menolong kita. Hati Tuhan bagaikan samudera yang tidak bertepi, penuh dengan kasih dan belas kasihan. Pada renungan ini, kita akan belajar untuk mengerti bagaimana kasih Allah telah mengubah hidup kita dan bagaimana kita dapat membagi kasih itu kepada sesama kita. Mari kita baca Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku, ayat ini memberikan gambaran yang sangat menyentuh hati tentang hati Yesus. Tuhan tidak hanya melihat orang banyak sebagai sekumpulan individu, tetapi sebagai manusia yang lelah, yang terlantar, dan membutuhkan pertolongan. Perumpamaan yang berkata seperti domba yang tidak bergembala, menggambarkan keadaan yang kehilangan arah, kehilangan perlindungan, dan tanpa bimbingan. Apa yang bisa kita pelajari dari Matius pasal 9 ayat 36 ini? Yang pertama, Yesus memiliki belas kasihan yang mendalam. Hati Yesus begitu penuh dengan belas kasih dan belas kasihan sehingga ia tergerak untuk bertindak melakukan sesuatu. Ini menjadi teladan bagi kita untuk memiliki hati yang peka terhadap penderitaan sesama kita. Yang kedua, manusia membutuhkan pertolongan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa di sekitar kita, dimanapun kita berada, banyak orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan perhatian, membutuhkan nasihat dari kita. Mereka mungkin sedang bergumul dengan banyak masalah soal kesehatan, tentang keuangan, tentang hubungannya dengan orang lain, atau bahkan soal spiritual mereka. Nomor 3, kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan. Sama seperti Yesus, kita juga dipanggil untuk menjadi tangan kaki Tuhan di dunia di zaman sekarang ini. Kita dapat menjadi sumber penghiburan bagi orang lain. Kita menjadi sumber dukungan bagi orang yang membutuhkan bantuan. Dan kita menjadi sumber harapan bagi mereka yang membutuhkan support, membutuhkan perhatian. Yang keempat, pentingnya memberitakan Injil. Yesus tidak hanya memberikan bantuan fisik,
tetapi juga memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual manusia juga sangat penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan suatu keajaiban terjadi setelah Anda membaca firman Tuhan dalam renungan ini. Dalam sekejap, Tuhan Yesus mengubah mata Anda menjadi matanya dan hati Anda menjadi hatinya. Pasti Anda akan menjadi kegirangan. Anda lalu mencoba bagaimana rasanya melihat dunia dari mata Tuhan dan mengamati satu persatu orang yang berlalu lalang di jalanan. Perbedaan apa yang akan Anda sadari? Saudaraku, hari ini kita membaca kisah tentang Tuhan Yesus yang saat itu sedang berkeliling dari kota ke kota, mengajar dan memberitakan Injil, menyembuhkan dan memulihkan semangat orang yang patah. Suatu kali, Tuhan terdiam. Memandang orang banyak itu yang datang kepadanya dengan mata yang penuh dahaga akan kabar baik dan pemulihan dalam hidup mereka. Momen ini oleh Matius dilukiskan dengan begitu emosional. Yesus melihat dan hancurlah hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasihan atau compassion berarti Tuhan Yesus turut merasakan penderitaan orang banyak dan begitu digerakkan oleh keinginan mengangkat derita dari orang-orang tersebut. Murid-murid lalu mendengar Tuhan berkata dengan gelisah. Mari kita baca Matius pasal 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku, ayat ini menggambarkan situasi dunia pada zaman Yesus, tetapi juga pada zaman kita sekarang, di mana banyak orang membutuhkan pertolongan secara rohani. Yesus membandingkan mereka dengan tanaman yang siap dituai, namun pekerja yang akan menuai sangat sedikit. Sesungguhnya penuaian ini menjadi tanggung jawab kita di zaman sekarang ini. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melihat dunia dengan mata hati seperti Yesus. Kita harus menyadari bahwa di sekitar kita ada banyak jiwa yang membutuhkan Injil. Kekurangan pekerja menunjukkan bahwa ada panggilan khusus bagi setiap orang percaya untuk terlibat dalam pelayanan ini. Pelayanan tidak hanya terbatas pada pendeta atau dilakukan oleh para misionaris. Setiap orang, Anda, saya, kita semua anak-anaknya dapat melayani sesuai dengan karunia dan panggilannya masing-masing. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap dari kita memiliki karunia yang unik. Marilah kita menggunakan setiap karunia ini untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Tuhan memanggil setiap orang untuk melayani dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan karunia-Nya. Marilah kita mencari tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita perbarui visi dan motivasi dalam pelayanan kita dengan menjadikan mata hati Tuhan sebagai mata hati kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Ketika Engkau melihat orang banyak yang lelah dan terlantar, hati-Mu tergerak oleh belas kasihan.
kami pun ingin memiliki hati yang seperti Engkau, yang penuh belas kasihan terhadap sesama kami. Tuhan, bantulah kami untuk melihat mereka yang membutuhkan pertolongan dan untuk menjadi berkat bagi mereka. Kami mohon Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat merasakan belas kasih-Mu yang mendalam dan memiliki keberanian untuk bertindak dengan nyata. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, kita dapat membangun kehidupan ini semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Teruslah hidup dalam kasih Tuhan dan kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.